Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Nurul Hakim Walidia dengan NIM K1A1211130. Di sini saya akan memaparkan materi saya dengan judul Trochus niloticus. Pertama-tama perlu kita ketahui terlebih dahulu morfologi dari Trochus niloticus tersebut. Untuk morfologi dari Trochus niloticus ini, cangkangnya itu dia bervariasi antara 50 mm dan 165 mm. Diameternya itu antara 100 hingga 120 mm. Cangkangnya yang besar dan berat memiliki bentuk kerucut tampak superforat. Hal ini ditutupi oleh stria corneus, kutikula coklat atau kekuningan biasanya hilang pada lingkaran atas. Warnanya di bawah kutikula putih bergaris memanjang dan warna merah tua, ungu atau kecoklatan kemerahan. Dasar cangkangnya itu bermakula atau bergaris-garis dengan warna yang lebih terang. Puncak menaranya benar-benar berbentuk kerucut. Puncaknya akut, biasanya terkikis. Cangkangnya berisi 8 hingga 10 lingkaran yang atas adalah tuberkulat di jahitan dan manik-manik spiral datar berikut pada permukaan luarnya halus dipisahkan oleh jahitan linear. Lingkungan tubuh diperluas, melebar dan dikompresi di pinggir tumpul, kurang lebih cembung di bawah menonjok pada sambung. Trakus umbilicus ditutup oleh kalus seperti mutiara spiral yang masuk ke dalam aparatur melintang dan sangat miring. Kemudian operkulumnya berbentuk lingkaran tipis, corneus, orange kecoklatan dan terdiri dari sekitar 10 lingkaran. Kemudian habitat dari hewan ini. Untuk Trochus niloticus yang remaja, dia biasanya tinggal di daerah yang dangkal ataupun dataran terumbu intertidal. Sementara yang dewasa, dia itu biasanya suka di terumbu atol atau sepanjang puncak terumbu ataupun terumbu yang dengan kedalaman sekitar 0 hingga 20 meter. Gastropoda ini dia memakan tanaman yang kecil dan ganggang berserabut yang merumput di batu ataupun karang. Untuk penyebaran ataupun distribusi dari spesies ini dia tersebar luas di daerah Indo hingga Pasifik. Contohnya Samudra Hindia, Irlandia Baru, Polandia Baru, Australia Utara, Polinesia Prancis, dan lain-lain. Untuk adaptasi dari hewan ini, dia dikenal sebagai hewan yang nokturnal, yaitu biota yang aktif pada malam hari untuk mencari makan maupun mencari habitat yang disukainya. Hewan ini merupakan hewan yang bersifat herbivora atau pemakan tumbuhan, maupun hewan juga ini bersifat dertivora atau hewan yang memakan sisa-sisa organisme yang sudah mati. Hewan ini cenderung gayanya itu lambat pergerakannya sehingga biasa dibantu oleh gelombang air laut. Hewan ini juga biasa cenderung menetap di suatu tempat sehingga mudah bagi para penyelam untuk mengambilnya. Untuk reproduksi dari hewan ini, Trochus niloticus itu dapat hidup hingga 15 tahun dan mampu memproduksi pada usia sekitar 2 tahun. Betina itu dia melepaskan lebih dari 1 juta telur. Periode berkembang biaknya terjadi selama pasang surut musim semi dengan pemijahan pada malam hari. Telur yang dibuahi oleh penjantan menetas hingga tahap larva. Embrionya berkembang menjadi larva laut planktonik yang berenang bebas dan kemudian menjadi feliger remaja yang hanyut mengikuti arus sebelum menetap di permukaan berbatu. Setelah 2 tahun atau lebih, mereka mungkin menjadi dewasa. Pemijahan lola ini di perairan tropis biasanya terjadi sepanjang tahun, mengikuti siklus bulan dan terjadi di lereng karang. Untuk manfaat ekonomi dari hewan ini, cangkangnya yang sangat besar itu dari spesies ini memiliki lapisan dalam yang sangat tebal dari krem mereka digunakan secara komersial untuk membuat ibu dari kancing mutiara, ibu dari manik-manik mutiara, lintonin dan sebagainya pada tahun 2006. Misalnya satu ekspor komersial Kepulauan Wallis dan Futuna adalah 19 ton cangkang Trochus senilai $122.000. Manfaat ekologi dari hewan ini biasa dibuatkan kancing-kancing ataupun mutiara-mutiara dalam perhiasan seperti Piramutiara pinctada maxima, Pinctara margaritifera dan spesies lain yang menghasilkan mutiara. Selain itu juga siput dari jenis Trochus niloticus yang memiliki lapisan mutiara pada cangkangnya yang dikenal sebagai mother of pearl yang pemanfaatannya itu sangat beragam. Untuk nilai gizinya adalah Trochus niloticus ini dia merupakan salah satu gastropoda yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di kawasan timur
dia mengandung protein yang sangat banyak. Mungkin itu saja dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.